Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang materi statistik. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan modus untuk data berkelompok. Oke. Ini rumusnya. Rumus modus untuk data berkelompok adalah modus itu banyak yang membuat simbol adalah MO modus ya. Jadi bukan hanya M karena takutnya sama dengan median dari MO nih, kita anggap saja MO modus ini rumusnya adalah TB ditambah S1 dibagi S1 ditambah S2 kalikan dengan L. Nah, beberapa referensi ada yang menulis simbol ini tidak sama, berbeda, tetapi pada dasarnya adalah maksudnya sama. Nah, makanya harus dipahami dulu penjelasan dari masing-masing rumus ini. Ini penjelasannya, MO ini modus, TB ini adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas modus ya. Nanti kita akan tentukan kelas modus itu yang seperti apa. Kemudian S1 adalah selisih frekuensi ya, yang dilihat frekuensi. Jadi selisih frekuensi antara siapa dengan siapa, antara mana dengan mana, yaitu frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Jadi kelas modus ini dengan kelas sebelumnya itu S1. Nah, kalau S2 itu sama, cuman selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, kalau S2. Kalau S1 dengan sebelumnya, kalau S2 dengan sesudahnya. Sementara L-nya ini adalah lebar kelas. Kemudian definisi dari kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi kalau ada beberapa kelas di daftar distribusi frekuensi itu, kalau dia memiliki frekuensi paling tinggi, maka itulah kelas itu disebut dengan kelas modus. Gitu ya. Jadi sekali lagi rumusnya TB ditambah S1 dibagi S1 ditambah S2 dikalikan L. Oke, untuk lebih memudahkan dalam memahami ini, kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Oke, ada ini daftar distribusi frekuensi 40 siswa. Oke ya, dalam tabel yang ditanya adalah modus. Ini tanyanya modus. Oke, kita tulis saja rumusnya dulu. Oke, yang pertama, untuk mengerjakan modus ini sebenarnya sederhana. Yang pertama kita cek di kolom frekuensi ini mana yang memiliki frekuensi paling tinggi di antara 2, 5, 10. Nah, ini ya, ini yang paling tinggi. Kalau dia memiliki frekuensi paling tinggi, maka kelas inilah yang disebut dengan kelas modus. Jadi kelas 1, 2, 3, 4. Kelas keempat ini namanya kelas modus. Nah, jadi kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga kita bisa dapatkan tepi bawahnya. Kalau di sini batas bawahnya 71, maka tepi bawahnya adalah 70,5. Oke. Berikutnya adalah kita lihat kelas modus tadi, lihat frekuensinya. Nah, terus bandingkan dengan kelas sebelumnya, selisihnya berapa? Ya, dengan kelas sebelumnya itu yang dinamakan S1. 13 sama 10, selisihnya adalah 3, maka ditulis di sini 3, dua kali nulisnya per 3 plus. Kenapa dua kali? Karena di sini S1-nya ada 2. Ya, jadi 3 per 3 plus. Baru kita cari selisihnya dengan yang di bawahnya. Itu ya. Berarti berapa? 13 sama 6 adalah 7. Kita kalikan dengan lebar kelas. Dikasih kurung enggak, boleh saja ya. 41 sampai 50 ini ada 10. Gitu ya. Ini 70,5 ditambah 3 tambah 7 kan 10, sama ini kan hilang ya. Berarti tinggal 3. Maka jawabannya 73,5. Oke, apa ini jawabannya, dan C? Mudah ya? Iya, mudah. Jadi kalau dibahas itu biasanya mudah, tapi kalau suruh mengerjakan belum tentu mudah. Lanjut. Oke ya, lanjut yang kedua. Modus dari data pada tabel. Sama seperti tadi, kita cek frekuensi paling tinggi. Ya, berarti inilah nanti yang disebut dengan kelas modus. Oke, maka kalau kita tulis rumusnya di sini, maka TB-nya di sini 36, maka sama dengan TB-nya adalah 35,5. Ditambah kita cari selisihnya, ini adalah 3 per 3 plus, nulisnya 2 kali, sama kita cari dengan ini berarti adalah 5. Oke, 18 sampai 23 berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, ada berapa? 6 ya? Ada 6. Berarti sama dengan 35,5 ditambah ini 3 tambah 5, 8. Bisa ditulis gini, 3 per 8 kali 6. Tuh, ini kalau kita bagi 2, ini jadi 4. Bagi 2, ini jadi 3. Berarti 9 dibagi 4. Oke, berarti 35,5 9 per 4, atau
35,5 9 per 4 itu 2, masih sisa 1, berarti 2,2an lah, sekitar 2 berapa itu, 25 ya. Oke, sehingga ini 37,75. Oke, jawabannya adalah yang C. Gitu. Masih lagi satu lagi ya, satu lagi contoh. Nah, ini bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Bentuknya adalah histogram. Nah, kalau bentuknya histogram ada banyak cara. Yang paling mudah untuk memudahkan memahami adalah kita ubah dulu histogram ini dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dulu ya. Coba kita buat tabel. Ini kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini kita sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalkan di sini adalah nilainya atau datanya. Ini adalah frekuensinya. Oke, frekuensinya kita urutkan misalkan. Nah, ini dulu nilainya. Gini caranya. Di histogram ini yang dituliskan di sini kalau ada 0,5 ini adalah tepi bawah sama tepi atas. Maka kalau di sini 34,5 tinggal tambah setengah saja, maka di sini adalah 35. Kalau tepi atasnya adalah 40,5 kurangi saja berarti 40. Gitu ya. Nah, dikurangi. Kalau yang ini ditambah, kalau yang ini dikurangi. Berarti kalau di sini 40 bisa dipastikan di sini adalah 41. Ya. Nah, di sini berapa nih? 45,5. Ya, ini. Ya, ini 45,5. Harusnya ini, maaf, ini salah soal ini. Harusnya ini bukan 34 ya. Kalau kita lihat ini selisihnya 40, 45, 50, 55. Jadi diralat ya. Ininya 35,5, maka di sini 36. Sorry, maaf ya, diralat saja soalnya. Ini 36. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang ini selisihnya tidak sama nanti. Jadi 36 sampai 40, 41 ini kan 6, berarti kan lebar kelasnya ada 5. 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti di sini 45. Kemudian ini yang ketiga kan ini ya. Yang 45 tambah setengah berarti berapa? 46. 50 ini kurang setengah adalah 50. Atau di sini 50 pasti di sini 51. Kalau tadi lebarnya 5 berarti 5 semua ya. Oke. 6 sampai 60. Oke, sama ya ini. Ini tepi atasnya 60,5, maka batas atasnya adalah 60. Sekarang kita cek frekuensi. Yang pertama 6. Kemudian 8. Ya, ini kita lihat ini ya, ini ke sana 8. Habis itu yang tinggi ini 15. Bawahnya dikit ini 12. Terakhir ini di sini 9. Oke, kita cek mana yang paling tinggi adalah ini. Maka inilah yang dinamakan dengan kelas modus. Ya, ini adalah kelas modus. Nah, sekarang kita tulis saja rumusnya. Sehingga TB-nya karena kelas modusnya ini berarti 45,5 ya. Di sini kan 46 nih. Nah, 45,5 ini kasih ada selisih dengan atasnya adalah 7/7 plus selisih dengan bawahnya adalah 3. Lebar kelasnya tadi 5. Ini 7 tambah 3 10 ya. 10 sama 5 ini habis, ini tinggal 2. Maka ini sama dengan 45,5 ditambah 7/2 atau 45,5 ditambah 3,5 atau 3,5 berarti adalah 49 ya. Jadi jawabannya adalah yang, sekali lagi nih tadi datanya diralat, ini bukan 34,5 tapi 35,5. Oke, itu 3 contoh soal ya. Habis ini nanti akan saya berikan soal latihan ya, silahkan nanti dicoba dikerjakan ya. Ini adalah soal latihannya, ada 5 ya. Nomor 1 dicoba ya, seperti tadi, cari dulu frekuensi tertingginya, cari TB nya, selisih dengan atasnya, selisih dengan bawahnya, kalikan lebar kelas. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Kalau ada soal yang keliru nanti bisa ditulis di komentar ya. Dan ini yang kelima, ini seperti yang contoh yang terakhir tadi ya, ini dengan histogram ya. Nanti dibuat dulu dalam bentuk tabel. Kalau sudah terbiasa nanti tidak perlu dirubah dalam bentuk tabel juga sudah bisa ya, tidak harus dirubah dalam bentuk daftar distribusi frekuensi atau dalam tabel kalau sudah terbiasa mengerjakan soal-soal ini. Saya kira itu. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.